yang lu marahin itu tukang sapu, ternyata dia adalah CEO. Wah, langsung aku nikahin gitu kayak di racun-racun. Iya. Terus lu langsung berkata apa ke tukang sapu itu? Terus kayak, wah, bisa banget. 不知道你看出来你是一个老板，那就我们结婚吧。Langsung aku muter, langsung pakai baju pengantin. Pas kayak gitu. Selamat datang di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lo sudah tahu, banyak juga hal yang lo belum tahu. Dan saat ini kedatangan lagi Indah Kus. Hello, I'm back y'all. Kenapa sih lo mau ngambil spotlight terus sih? Udah nggak cukup dengan segala spotlight yang sudah ada lo dapatkan sehari-hari. Masih aja di acara orang masih mau dapat spotlight juga, mau dapat spotlight juga. Enggak, aku Ya, diundang, aku seneng Seperti aja. ya banyak yang sudah tahu Indah Kus siapa, tapi mungkin ada yang nggak tahu juga. Silakan perkenalkan diri lagi, Indah Kus itu siapa? Udah. Ikan perkenalkan diri. Iya kan aku nungguin. Kan udah Bangku silakan ngomong. silakan gitu. Makasih ya. Oke, bahasa apa ya? Kamu malah sekarang mau bahas terakhir pakai bahasa Mandarin. Yaudah deh. bahasa- Campur kali ya. 大家好，我是英达小蓝，我是印尼歌手和医生，很高兴认识你们，谢谢你。Hi guys, aku Indahku, singer songwriter. Yes. Untuk bikin kayak gitu ngafalin berapa hari sih? Oh enggak, itu kayak 5 detik yang lalu sih aku putuskan seperti itu. Kenapa baru 5 detik yang lalu? Kenapa nggak bersiapkan dari awal? Kalau diundang sama orang kan harusnya udah persiapan dari awal dong. Bener banget, but I always ready y'all. Kenapa harus ada? Biar kayak hip hop. Hip hop nggak gitu lagi. Gimana? Hip hop Gitu gangsta, ya. gangsta. Ih, lucu banget. Mau dong kak? Coba pinjam boleh? Enggak. Ini aja boleh tapi jangan. Ternyata kak kuku pelit. Memang kita tuh butuh pelit sekali-kali. Soalnya kan in this economy, ngapain kita harus selalu berbagi ke setiap orang di dunia ini? Ya kita akan bahas 3 topik, di mana topik ini nanti akan lo setuju atau enggak. Terus mudah-mudahan sih lo setuju aja supaya tidak ada keributan, tapi nggak tahu ya Tidak gimana. setuju. Kan belum dimulai. Iya. Wih. Tapi sebelum dimulai kita seperti biasa tanda tangan dulu. Jangan kelihatan, nanti kelihatan gak ada isinya. Kan ini kalau di ini seolah-olah ada isinya. Tapi ada ya, tadi ada kan sebenarnya ada isinya. Ada banget, parah, Ada berat. banget. Berat. Tanda tangan dulu sebelum dimulai seperti biasa. Wih, keren. Wih, ada logo Indahkus yang baru guys. Ya soalnya nanti Respect banget sih aku. How did you know? Oh my god. Kuku is like already like bestie for me, you know, like oh my god, there's also like my Mandarin name on it. Crazy. Ini bener lagi, gengs. ya namanya juga kalau orangnya nggak usah sombong sih sebenarnya, cuman ya masih ada yang salah tapi tetap disalah. Enggak kok, bagus. Warna biru lagi, warna biru. Oke, yang pertama adalah Enggak, belum. Lu yang tanda tangan. Iya. Love Lama Bestie. ya. Itu ada Love Nulis Bestie. puisi segala di situ. Udah. Love Bestie. Sebelum kita mulai Bestie, maafin aku, Bestie. sebelum patah beneran nih. Ya Allah. Sebelum dimulai kita akan ada laporan dulu dari rekan saya di lapangan. Silakan. Terima kasih rekan Kuku. Saat ini saya melaporkan langsung dari dapur seseorang. Wih. Dan saat ini saya akan langsung memberitahu cara menyalakan kompor tanam ya. Pertama ditekan lalu seperti ini. Ya, dia nyala. Nah, ini untuk memasak, dan memasak itu paling enak ditemani dengan sesuatu. Dan untuk memasak ini ditemani dengan Fox Gummy Candy.
Fox Candy sekarang ada varian terbaru loh, Fox Gummy Candy. Ada 2 varian, Happy and Sad, Love and Angry. Happy and Sad itu ada rasa mango yang warna kuning dan rasa blackcurrant lemon strawberry yang warna biru. Love and Angry itu ada rasa orange yang warna merah, terus rasa lychee wild berry yang warna hijau. Bentuknya unik kayak emoticon, mengandung vitamin C dan ekstrak buah. Dan yang paling penting, dia kenyal sekali. Ya, itu saja laporan dari saya. Kembali lagi ke studio rekan kuku. Terima kasih banyak. Masak. Ya, udah kan? Udah ya. Ya udah itu aja laporan dari dia. Kenapa dia tepuk tangan? Keren banget, itu kayak effortnya mantap sih. Kita harus kan laporan doang dia. I'm so proud of you. Thanks mom. Tapi yang pertama, stop basa-basi nawarin makanan ke orang. Kayak, makan bang. Setuju nggak? Enggak sih. Kenapa? Ya, kalau aku sih udah kayak jadi, kan bang, kan guys. Ngapain makan guys? Kalau orangnya mau makan juga gimana? Loh ya bareng lah. Ya bareng gimana kalau makanannya cuma itu? Bagi 2. Aku kan sharing. Rugi kalau bagi 2. Enggak, emang kan perut aku kan soalnya emang mini ya. Jadi ya kalau ngomongnya ke seluruh ruangan dibagi berapa nih? Kayak bisa. Sekarang aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kadang 8, 9, misalkan 10. aku makan kue, kadang kayak aku suapin semua yang ada di situ. Ya kalau kuenya kecil, kue mini, kue kita bolu harus kukus. berbagi, inget gak semua orang beruntung untuk mendapatkan makanan yang berlimpah, minuman yang berlimpah, kesehatan. Itu dia. Ya kan? Ya, terus emang kenapa kalau kayak gitu? Kalau kuenya sedikit kan kitanya juga jadi berkurang. Kurang dari... Enggak, aku merasa selalu cukup. Asik, mantap banget. Apa mantapnya? Grateful. Kalau berasa kurang cukup tapi ternyata kurang gizinya gimana? Tergantung ya. Apa? Tergantung kalau kue kan nggak ada gizinya. Berarti nggak apa-apa. Kue nggak ada gizinya? Iya kalau orang ada. Tapi kan banyaknya gula kak. Itu nggak bagus. Jangan makan gula terlalu banyak loh. Lah kalau kuenya kue asin nggak ada gulanya? Kue asin. Tapi kan nggak ada. Kue lemper misalnya. Kayak sekarang kan kalau dari Dinkes itu piring sehat piringku sehat. Itulah lupa lagi. Pokoknya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Apa sekarang? Kalau nggak salah sih isi piringku. Isi piringku apa lagi tuh? Iya, jadi sekarang tuh yang penting kayak karbonnya tuh lebih sedikit, yang lebih banyak tuh protein, serat, gitu-gitu. Nggak mentang dokter emang sombong ya kayak gitu ya? Enggak. Biasanya sudah mostly udah agak mengapur lah di otak aku. Jadi aku kadang kalau yang kayak urgent atau yang kayak emergency sih masih hafal, tapi kayak kalau yang detail misalkan apa ya? Misalkan obat atau misalkan anestesi harus berapa kilogram pasti udah kayak lupa. Kacau sih. Tapi tetap aja nggak bisa kalau makan bang itu. Kok nggak bagi-bagi sih? Emang mau? Katanya kita sharing is caring. Emang mau? Oh yang jelly. Terus apa sih? Itu warna apa? Warna apa ya? Warna biru itu. Ini biru. Aku kira hijau. Biru itu. I'm so warna biru itu. Blackcurrant. Ya, berarti lu rasa blackcurrant nggak itu? Wow, sangat blackcurrant ya. Nah kan enak kalau emang ada yang bisa ditawarin kan ini, cuman nggak semua orang bisa. Kalau kayak gini kan enak. Berarti tapi kan sharing enak. Sharing is caring. Tapi kalau makannya dikit gimana? Apalagi kalau lagi diet keto. Dikit. Ini banyak. Apalagi isinya. Cukup nggak buat semua orang yang ada di sini? Cukup kalau sebungkus ini mah. Kalau ini mah bisa kan? Ditawarin makan bang. Lah kan masih ada ini. Ya, tapi kan ini kalau buat di TV, tau nggak? Yang ada di sini kalau ini dimakan juga nanti hilang. Enggak, kemarin yang pertama aku juga makanin yang ada di sini. Padahal dalamnya ada kartu Uno. Tetap aku makan. Iya, tapi kan itu lain. Kalau itu nggak kelihatan, kalau ini kelihatan. Nggak boleh beda-bedain makanan. Jadi kita tetap harus kayak sama gitu. Di mata Tuhan. Ya apa hubungannya di mata Tuhan dengan makanan? Kata aku sih ada ya. Kita tuh harus adil. Itu udah adil, udah cukup adil. Kalau ya udah lu makan sendiri aja, nggak usah bawa-bawa gua gitu. Ya udah kalau kuku gitu, kalau aku sih sharing is caring. Walaupun sedikit makanan sesendok suap juga akan di-sharing. Yaudah, karena kita nggak tahu, aku nggak tahu kalau misalkan tim aku ternyata nggak enakan, tapi dia ternyata belum makan, nanti GERD gimana?
Kan kasihan kalau dia sakit. Ya biarin aja Gert, biar dia tahu rasa kalau makannya makan dulu sebelum ketemu orang biar Kalau ternyata prepare. dia nggak punya rezeki untuk membelinya, kalau dia ternyata mau Ya, nabung kasih untuk aja orang tuanya, untuk cita-citanya, untuk masa depan dan cicilan mungkin. Gimana? Cicilan kereta ya. Ikhlaskan saja, ikhlas nggak apa-apa, Udah, nanti ada Kak. nanti ada Udah. gantinya yang baru. Ya. Udah, aku bener-bener baru minggu lalu atau berapa minggu yang lalu aku kayak kayak memutuskan untuk kayaknya aku udah sembuh seutuhnya, jadi aku kayak memaafkan, mengikhlaskan semua yang terjadi. Udah. Makanya mau bagi-bagi makanan aja sekarang ya, kalaupun lagi makannya. Enggak sih, kayaknya harus selalu seperti itu nggak sih? Iya sih. Tapi pokoknya gue tetap nggak setuju. Gue pokoknya tetap. Gimana kalau itu ternyata fashionnya seperti itu? Ya udah. Ini atuh Ya itu fashion, itu fashion itu. udah tenang aja, yang penting communication kan aman, udah ada lagi. Ya. Ya. Kalau gue tetap nggak setuju pokoknya, karena ya makan bang ya semua orang butuh gizinya sendiri. Seporsi tuh udah dihitung berapa kalori yang masuk, berapa protein yang masuk, Betul. berapa uang yang keluar untuk itu. Buat apa dia bagi-bagi ke orang? Kalau Nggak apa-apa. makanannya berlebih baru. Kita kan we never know aja sih. Kalau aku lebih baik gimana ya? Lebih baik inuin Inuin lagi. nggak tahu, nggak nemu katanya. Lebih baik Menggredesil. lebih baik kayak ya udah, aku yang penting kayak tahu dia dapat saat misalkan makan bareng, daripada later aku tahu dia belum makan GERD gitu-gitu, aku lebih nggak enak perasaan. Ya itu urusan dia, nggak ada urusan masing-masing. Kita hidup pada akhirnya terlahir sendiri, mati sendiri. Toh aku nggak akan jadi, ya kan mati sih sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Tapi maksudnya kalau aku sih merasa ya toh aku nggak akan jadi yang pingsan gara-gara aku nggak bagi. Jadi ya udah. Itu menurut aku ya. Ya udah. Tapi it's okay aja. Pokoknya agree to disagree, berarti kalau gue pokoknya tetap nggak usah kalau makan bang udah hapuskan aja kata makan bang dari muka bumi ini. Ya boleh. Tadi katanya ini aku kan nambahin sendiri nanti. Apa nambahin sendiri? Yang tadi yang kayak bagi-bagi sharing is caring. Ya udah, kita agree to disagree untuk yang ini berarti. Iya, nggak apa-apa kan, perbedaan membuat jadi kayak Enggak juga. Kadang-kadang perbedaan bisa bikin ribut. Tergantung communication. Tapi kedua, orang yang naik kendaraan pribadi nggak boleh ngeluh macet. Setuju nggak? Setuju. Ini aku setuju. Kenapa? Karena apa ya? Karena kita kan we never know ya jam-jam macet. Apalagi di nggak kayak Jakarta aja bahkan kan udah ada ganjil genap tetap macet. Terus? Kan nggak semua daerah kayak ada ganjil genapnya, jadi ya resiko kalau misalkan nggak mau kena macet ya pakai kereta MRT lagi. kayak RL. Iya, KRL, MRT, TJ. Ya gitu. Ya, terus masa nggak boleh ngeluh yang naik mobil atau naik motor? Ngeluh aja masa nggak boleh? Lebih ke menerima aja lagi, gimana lagi. Tapi aku kalau macet ya pasti guling-guling juga sih. Ngeluh juga berarti sama aja dong. Ya, tapi kan. Tapi bilang nggak boleh ngeluh, tapi dirinya sendiri ngeluh kalau lagi macet di kendaraan sendiri. Oh, atau nggak gini, ngeluh mah ngeluh, jalanin aja. Ngeluh jalanin gimana caranya? Ya gitu, kayak emang kan hidup tuh gitu guys, kayak ngeluh mah manusia, tapi kayak ya udah jalanin aja, mau gimana lagi. Gitu gak sih? Iya. Tapi masa nggak boleh ngeluh sama sekali? Ya bolehlah sekali. Ya tapi kalau ngeluh ya emang salah sendiri naik kendaraan umum. Iya Nggak naik kendaraan umum. Bener juga. Nggak usah ngeluh dong berarti harusnya. Ya atur-aturlah kalau dia lagi mudi gimana? Kalau Ya, dia lagi masa mens disalah-salahin day 1. lagi mudi. Tapi aku kalau mens day 1 gitu lagi. So, gitu. Ya tapi kan kalau yang cowok gimana? Cowok kan nggak mens. Iya Masa juga, nyalain mudi juga? Ih, mau nyobain nggak Kak mens? Nggak mau, udah cukup, udah sakit disunat. Tapi kan pasti udah lupa. Tapi kayak Ya, kayak mens kayak sakit perut kan? no, enggak Kak. Lebih Kayak, sakit dari sakit perut kan? katanya kayak 1/100.000-nya kontraksi. Jadi kayak aku pengen beli, next time beli yuk. Beli alat, apa? ada tau alat yang kayak gitu. Yang Ada. Tapi ini tuh khusus yang kayak bisa sedikit mungkin menggambarkan, ya nggak apple to apple sih, tapi at least kayak oh ini level 1, level 2, level 3 mens gitu.
Penasaran. Tapi buat apa nggak mau tahu? Kayak kita nggak tahu rasanya dimakan hiu, ya nggak usah pakai beli-beli alat Dimakan yang bisa hiu. makan hiu. Iya, kan ada misalnya kayak digigit hiu. Hah, emang ada ya? Ada lah pasti di dunia ini yang digigit hiu. Sumpah. Ada lah pasti. Ya kalau yang berenangnya kejauhan di laut atau pas lagi apes. Tapi kan nggak mau kan beli alat yang buat gimana ngerasain caranya rasanya Dimakan digigit hiu. Iya, nggak mau kan? Penasaran sih. Enggak ah. Tapi yang jelas jangan makan hiu sih. Ya emang jangan dimakan hiu. Udah banyak ikan yang lain, ngapain makan hiu? Iyalah, bandeng enak. Bandeng presto dari Semarang. Iya. Yang tahu, yang durinya bisa dimakan. Iya. Yang enaknya makannya pakai nasi hangat-hangat. Yang kalau dimakan digoreng pakai telur dadar lagi tuh enak. Oh gitu ya. Gitu caranya. Oh, kemarin aku cuma goreng doang sih. Salah lah. Gimana sih? Masih ada satu lah, nanti aku bikin lagi. Ada di rumah. Tapi harus dikasih telur. Kayak telur dadar gulung. Telur dadar ditaruh terus baru digoreng. Kayak gitu caranya. Mantap ya. Oke lah. Belum. Oh iya. Jadi lu tetap tadi kata lu nggak boleh ngeluh kan kalau orang yang macetan tapi naik kendaraan pribadi? Iya kayaknya. Kalau ngeluh, udah taruh mobilnya terus naik. Naruhnya di mana? Apalagi lagi macet malah bikin macet belakangnya dong. Taruh, pokoknya cari parkiran terdekat. Kalau macetnya nggak jalan-jalan 2 jam, mau parkir di mana? Mampus. Cuman gitu doang, cuman mampus doang nggak menyelesaikan solusi. Ya karena susah kan kalau macet, gimana solusinya? Solusinya kalau macetnya nggak usah keluar rumah. Benar. Semuanya Kata udah aku online sekarang. Iya benar. Aku juga males sekarang kalau keluar. Mending di rumah. Ya tapi kemarin habis pergi-pergi keluar kota dan segala macam, keluar negeri. Berarti kan nggak keluar rumah itu. Iya tapi kan itu kerjaan. Kalau main aku better di rumah karena kayak di luar panas. Kenapa nggak kerjanya nego juga? Bisa nggak kerjanya dari rumah aja? Kenapa nggak gitu? Bisa juga sih. Tapi kan nggak bisa. Kenapa itu nggak kan bisa? manggung kerjanya. Ya kan bisa ditaruh di TV aja manggungnya. Ini Indah Kus, kita lihat Indah Kus di TV. Ya seru. Aku nggak suka kalau online sebenarnya. Ya kan nggak online, disiarinnya rekaman. Akhirnya mati loh bang. Ih. Mantap. Sorry guys, itu kayak suara air. Aku udah tahu banget lah, gila. Keren abis. Next! Itu tadi udah beres belum jadinya? Apa ya? Yang tadi, ngomong apa ya? yang tadi boleh-boleh ngeluh jadinya? Yalah. Boleh jadinya. Jadi berubah-ubah lagi. Kata aku mah nggak apa-apa lah. Jangan. Kata aku mah nggak boleh. Jadi gimana sih? Kata aku mah jangan ngeluh kan. Kan kalau misalkan nggak ngeluh. Kenapa kalau nggak ngeluh? Apa ya tadi? Kalau misalkan kalian nggak mau kemacetan, pakai kendaraan umum. Gila jadi ending banget. Langsung insecure. Kayaknya semuanya kayak pada nggak suka naik kendaraan umum kali ya. Tapi ternyata aku suka lagi nih kereta. Yang mana nih? MRT. Kereta yang mana? MRT. Ternyata seru ya. Emang. Saya sendiri nggak nyobain dari dulu. Sih kan ya baru. Wih, bagus banget iklannya. Itu nanti kelihatan kayak iklan, bukan iklan itu. Oh. Iklan sih. Tapi maksudnya keren banget loh. Itu device-nya apa sih? Wih, iklan juga. Iya. Emang iya. Keren banget. Mana ada kalau itu kan iklan itu HP dibalik DH, nggak bisa dong DP. DY. Enggak kok. Ya pokoknya gue nggak setuju lah. Iya sama kita. Kali ini kita sih nggak bang? Ya udah, kita agree untuk yang kali ini berarti. Topik ketiga, normalisasi cita-cita buat jadi karyawan. Normalisasi cita-cita buat jadi kaya raya. Ya boleh. Kenapa? Cita-cita. Cita-cita, jadi tujuan hidup lu apa sih? Kaya raya. Wah itu tagline aku saat ini lagi. Kenapa mau jadi kaya raya? Gak tau, pengen aja. Tapi kan kalau kaya raya, jaya. prediksi dong. Enggak. Prediksi apa ya? Enggak. Kenapa mau jadi kaya raya sih? Kayak tujuan hidup cuman kaya raya apa nggak semua nanti ketika udah kaya terus apa artinya kekayaan lah? Bang. Apa? Capek bayar cicilan. Ya You know?
Ya emang capek, tapi kan tujuan hidup bukan itu, bayar cicilan aja kalau gitu, mencukupi semuanya dan bisa berbagi kepada sesama dan juga menguntungkan untuk sesama kan lebih baik daripada kaya raya. Justru dengan kaya raya aku bisa berbagi lebih banyak loh sama orang. Ya, Aku belum bisa tentu. bikin Ya, klinik sendiri, bisa bikin rumah sakit sendiri, yang gitu-gitu. Aku kan masih punya mimpi itu. katanya Yes. tadi udah berkapur-kapur di belakang. Loh, kan aku yang punya, nggak mesti aku yang praktek. Bener juga ya. Kayak Tompi. Iya bisa. Orang Tompi praktek juga, ye. Ya tapi kan dia kayak bikin klinik sendiri juga. Iya, tapi kan dia gitu-gitu. praktek juga. Ya kan jadi enak bisa ngatur waktu sendiri. Ya, Iya. lu kan juga bisa aja praktek juga. Kenapa nggak mau praktek juga? Sekarang karena kalau aku kerja di tempat orang tuh nggak enaknya adalah aku nggak bisa ngatur jadwalnya. Nggak enak kak izin-izin terus. Izin mau nyanyi. Iya kan kesannya teh kayak sok nyanyi banget. Nah, kalau emang penyanyi gimana? Nggak so dong namanya. Iya sih, tapi nggak enak aja gitu. Jadi kayak emang pengennya ntar aku bikin aja sendiri gitu. Menurut aku udah kaya raya. Kalau udah kaya raya tapi sedih gimana? Money can buy your happiness. How? Tapi menurut aku bahagia itu bisa didapatkan dari hal-hal kecil loh. Seperti apa? Seperti berada di sini bersama Koko. Enggak, itu Sama terlalu belum media, you know? terlalu acara itu. Terlalu ngomong di acara kayak gitu. Saya sangat bahagia bisa berada di sini kayak bupati itu, kayak bupati ngomong kayak gitu, terlalu bupati. Ya, Mau jadi nyalek ya? Enggak sih. Takut aku Biasanya marah. orang yang ngomong enggak sih ujung-ujungnya nyalek nih. Enggak. Aku enggak sih kayaknya. Soalnya aku enggak salah. Belum pernah ditawarin sih, tapi takut aku marah-marah terus tiap hari. Emang marah-marah bisa marah-marah? Aku bisa. Coba marah-marah kayak gimana? Tapi kan gak ada alasan buat marah-marahnya sekarang. Misalkan yang lu paling benci apa? Apa ya? Atau keadaan apa yang lu paling benci? Keadaan apa yang aku paling benci? Misalkan lu udah capek-capek bekerja, berkarir segenap waktu, hari dan segala macam hati, ya. Kemampuan dan segala macam lu curahkan dan pada akhirnya lu ditipu. Misalkan kayak gitu pasti marah dong. Coba kalau marahnya kayak gitu gimana? Apa marah-marah seperti apa kayak gitu? Pasti ada momen kita kayak nggak terima marah. Iya, kayak gimana? Kayak gimana? Apalagi di saat lu pikir lu sudah menyiapkan segalanya, betul tiba-tiba banget, lagi hancur. baik-baik aja. Wajar banget untuk marah guys, tergantung orangnya orang mana. Tergantung Aku orangnya bisa orang menyesuaikan bahasa. Ya. Orang Sunda misalkan. Orang Sunda gimana? Oke, 3, 2, 1. Saya teh goblok pisan, teu boga otak mana teh. Bahasa apa lagi? Bahasa Padang. Padang bisa? Bisa, aku lahir di Padang. Gimana? Uni bago nyolai. Kok kayak nyambut tamu ya kalau gitu malah lebih kayak daripada marah-marah ya? Oh gitu ya? Iya kayak kurang kayak, gitu. Iya. Gitu sih. Bahasa Mandarin terakhir. Kalau marah-marah. Bahasa Mandarin ya misalkan. 你干嘛？为什么你跑路了哈？操你妈！看人家，他妈的！ Tamada. 如果你就跑路的时候就，我想杀你，知道吗？杀你！ Tapi ternyata pas lu kayak gitu, ternyata yang lu marahin itu Pak CEO. Pak CEO. Iya, ternyata yang lu marahin itu tukang sapu, ternyata dia adalah CEO. Wah, langsung aku nikahin gitu kayak di racun-racun. Iya. Terus lu langsung berkata apa ke tukang sapu itu? Terus kayak, 不好意思哥哥，我不知道你，看出来你是一个老板，那就我们结婚吧。Langsung aku muter, langsung pakai baju pengantin. Pas kayak gitu. Langsung pas, udah langsung. Ternyata kita sama-sama. Gini. Soundtrack. Udah nggak itu sekarang, sorry banget. Lah,
Itu nggak mau diituin lagi lagunya. Yang lagu itu emang. Tapi aku nggak bisa. Kita harus strict terhadap waktu-waktu yang kita udah berikan. Lah tapi emang lagu itu kan bisa meledak lagi lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Bisa, tapi Tapi sebelumnya kita agree to disagree dulu untuk ini. Agree to disagree apa apa agree ya? to agree ya tadi Tentang ya? apa sih kalau boleh tahu? Normalisasi buat jadi kaya raya. Menurut Bang Kuku gimana? Enggak, Normalisasi? gue nggak mau jadi kaya raya. Maksudnya mau, cuman jangan tujuan orang jadi kaya raya. Tujuannya lebih mulia, kaya raya bonus. Lebih mending nangis di depan emperan jalan apa nangis di dalam Alphard? Nangis di dalam apa? Iya sih, bener. Iya berarti kayak. Tapi buat pernah apa? sih kayak gimana sih rasanya? Nangis di dalam Alphard? Iya. Nggak tahu. Nangis mah nangis aja, kali mau di dalam Alphard atau di pinggir Iya jalan sih. tetap kesedihan yang sama tidak akan berubah segala hal. Oh, terakhir aku nangisnya di itu tuh, mobil tarungnya manajer aku. Di Brio. Tapi kan mereka nggak tahu Kak, jadi aku sama tim aku tuh biasanya itu jalan sama mobil Brio. tempurnya itu Brio yang Allah Akbar. Penyok kanan kiri depan belakang itu bempernya ada yang kayaknya baru beberapa hari lalu kayak hilang deh bemper di tol. Kan lu artis, kenapa nggak bisa ini pimp my car dong mobil gua gitu. Tolonglah nantilah aku manfaatkan mau keartisan lu. Siapa yang tidak tahu indah aku sih? Ya emang kenapa sih kayak menurut aku nggak semua artis harus kayak. Emang artis kalau nggak gitu harus gimana? Ya kalau aku sih kalau offstage mah biasa aja lah. Oh aku ya, tapi aku nggak tahu sih kalau Enggak, kayak di offstage juga gini-gini. tergantung ya. Mungkin ada part-part tapi aku udah mulai ngurangin banget. Kalau nggak dimarahin sama Esa kayak. Kenapa emang kalau Terlalu dikurangin lama gini? ngomongnya. Apa salahnya gini-gini? Katanya sih itu kayak nggak aura farming. Gaura farming plus 10.000. Iya, jadi mulai dikurangin gitu kan. Kalau di panggung tuh ada yang ngingetin ini berapa menit. Ini habis ini lagu ini ya. Oke, ngomong thanks tuh. Coba gitu. Itu Esa kalau di aku. Oh. Jadi udah kayak udah. Yo next gitu. Ya udah kita agree to disagree dulu untuk itu karena menurut gua kaya raya bukan tujuan, kaya raya bonus. Biarin aja. Oke. Biarin aja. Kenapa begitu lagi? Itu mini lah. Nanti Ya nggak ada yang segede. Emang kenapa kalau itu? Kan itu menunjukkan artis. Kalau itu artis juga manusia, agree to disagree. Artis itu juga manusia. Artis juga manusia kayak gitu. Yes, thank you mom. Ya, pugaci. Iya sih. Itu kalau menurut ya kita ngomong apa ya tadi? Artis juga manusia. Makanya ketika lu tadi bilang kalau lagu itu ada batasnya, kenapa dibatas-batasin? Kan lagu lu Heaven masih di mana-mana. Terus kenapa nggak mau diitin tapi lagi? aku mau promosiin lagu yang baru. Lagu apa emang? Lagu baru aku judulnya Malu-Malu. Ini lagunya dia bareng sama aku. Lagunya dia. Nama artisnya dia. Siapa? DIA. Ya siapa? Dia. Ya siapa? Ya dia. Ya siapa? Ya namanya dia. Ya siapa? Ya dia. Ya dia tuh siapa? Ya dia itu penyanyi. Ya siapa? Ya dia. Oh nggak boleh gitu. Aku pengen nyoba yang ini. Yang kayak ngomong kasar tapi soft spoken. Ya dia, kamu teh oon apa gimana? Kamu teh nggak ngerti aku ngomong apa dia namanya. Tapi nggak enak ya? Kayak makanya diciptakan marah-marah ya karena orang biar marah-marah. Iya bener. Gila keren banget loh yang soft spoken gitu nahan banget. Ciko Kurniawan. Oh ya? Ciko Kurniawan kan soft spoken. Oh ya? Ya jadi sama dia. Ya namanya dia. Bikin lagu. Malu-Malu. Bikin lagu apa malu? Bikin lagu judulnya Malu-Malu. Judulnya? Kenapa judulnya Malu-Malu? Karena itu tuh kalau malu nggak usah bikin lagu. Diem aja di rumah. Nah itu tuh dia gitu. Cuman siapa? Namanya dia. Siapa? Namanya dia kakak. Namanya nggak yang lain. Kan dia juga jadi kenapa jadi kesurupan QB ekor 9? Ini bentar lagi QB aku keluar. Wih, wah aku wibu banget. Tahuan loh beneran. Tapi yang itu Obito ternyata tuh. Kamu tim Naruto juga bang? Tapi Boruto jangan. Iya setuju. Ya, masih ada yang suka Boruto, aneh banget.
Kan suka Udah ini. cukup di Yakuza Kazuya Iya, berhenti. kata aku mah Udah. kayak sinetron asa diada-ada wae. Iya, Menurut aku ditambah-tambahin ya. aja. Udahlah. Tapi tahu nggak ternyata Naruto itu anaknya Hokage keempat. Nggak tahu. Anyway, Kyuubi ekor 9 itu ternyata siapa? Naruto. lah. Kyuubi ekor 9 ternyata Naruto. Ya emang Tahu gimana sih? Madara siapa Madara? Obito. Beda ya. Keren banget nih konspirasi yang aku jujur ntar lihat lagi deh. Anyway, ntar aku Kenapa sih dia jadi lagu malu-malu? Nah, jadi itu tuh tentang cowok introvert dan cewek ekstrovert. Jadi kayak dia tuh introvert level 99, aku extrovert final boss. Terus ketemu. Yang malu-malu mah berarti si dianya dong. Iya. Bukan lu. Nah, di aku part liriknya. Itu nyanyi berdua. Iya, jadi Bukan si dia bukan bikin lagu doang tapi nyanyi juga. iya dia tuh Kak, Dia ya. Semua orang tuh harus suruh ganti nama gerak si dia. Susah sih dia. Dia nama panjangnya siapa? Joshua dia. Joshua aja udah. Kan enak kalau dari tadi nggak ada perdebatan Joshua. Walaupun nanti Joshua cuci cuit. Diobok-obok. Ya Udah udah. Kak, dia pengennya nama stage. Ya udah dia. Iya, itu kan anak anti normal juga kan. Aku kan Anti normal itu apa? Jadi anti normal itu sebuah yang aku tahu ya gengs, kayak kolektif gitu, isinya tuh kayak banyak singer, songwriter, producer gitu-gitu. Oh, kayak Poris. Kinda ya. Aku juga bukan anti normal sih, jadi itu yang aku tahu. Terus aku tuh justru pertama ketemunya tuh sama dia dulu. Sama Terus dia. sama dia yang tadi Joshua dia. Terus aku ngerasa, anjir ini bagus banget, kayak gini bagus banget. Oh, berarti lo yang minta dong ke dia. Sebenarnya bukan minta sih, itu kayak lewat. Dia tuh suka kayak posting-posting demo dia dulu di TikTok. Demo dia. Demonya si Joshua dia itu. Sebentar. Nah, terus dua Kak. Ambil aja. Ya, yang itu lagi. Itu biru lagi, cobain yang kuning. Enggak apa-apa nih udah dipegang. Oh, apa lah. Udah Coba dong dimakan Awil. Nah, udah terus aku bilang kayak, wah ini bagus banget lagunya, geng. Kayak itu waktu lagunya Tensi Jamsi Naikila lagi awal-awal. Nah itu beda, kayak lebih ke R&B dude gitu loh. Karena basic genre aku kan sebenarnya R&B kan. Terus aku suka banget, terus kayak, wih bagus nih bang. Boleh nggak kalau aku coba isi? Aku pikir dulu nggak akan sampai single sebenarnya, kayak cuma iseng buat di apa kayak cover atau apa. Nggak tahu keterusan. Jadi kayak ngobrol, terus akhirnya waktu pertama, aku sama tim aku lagi di Bandung nih. Terus udah ketemu, ternyata dia lagi sama anak anti normal. Nah disitu pertama kali aku ketemu sama semuanya. Aku ngebosanin ya. Udahlah. Enggak, tadi dengar si dia bikin lagu kan. Katanya kita bestie. Kan kalau bestie juga boleh ngantuk. Masa kalau bestie nggak boleh ngantuk? Tapi kan aku lagi serius. Hati aku terluka. Kita bikin racip yuk. Nggak bisa bahasa Cina gua. Nggak usah. Ya udah kayak drama gitu. Drama Pura-pura. Ya udah coba. Tapi nanti kalau bahasa Cinanya ngasal nggak apa-apa nggak? Apa ntar aku bikin yang benar. Ya udah. Kakak dubbing aja, terserah itu ngomong apa. Memang kau mampu membeli Fox ini. Dan udah tahu ini harganya murah sih. Jangan itu deh. Memangnya siapa kamu berani datang ke kantor Fox ini? Kamu tidak tahu kalau Papa Direktur tidak memberikan orang lain masuk ke dalam sini. Gitu kan kayak ada tonjok-tonjok gitu. Kamu tidak mengerti. Ini semua milikku. Aku tidak mungkin. Kamu tidak percaya? Apakah aku harus membuktikannya kepadamu? Tidak mungkin.
Bapak direktur itu mempunyai anak perempuan yang suka bernyanyi dan suaranya bagus. Kita kan tidak tahu suaramu bagus tidak. Itu adalah aku. Aku adalah putri dari Bapak CEO dari Gedung Belum yang mantep ini. Bukan, kan lagi di Fox ceritanya. Oh iya, lagi di Fox. Tapi bahkan aku harus menghubungi Bapak direksi. Bapak. Kenapa anak FK? Oh my God. Kalau begitu coba kau bernyanyi. Kalau benar-benar memang bisa suara bernyanyi. Boy, jangan malu-malu boy. Kamu itu lucu boy. Don't waste my time so please say it now. Kamu mau apa sama aku bisa? Just look in my eyes. Sure you wouldn't think twice. Gitu persaku. Boy, jangan malu. Boy, pandangku hanya padamu. Hanya kamu. Ya mungkin memang bisa, tapi tidak terbukti kalau kamu benar-benar anak seorang direktur Fox. Tapi itu aku bisa bernyanyi. Hei kamu, apa Pak? Bapak. Ada apa ini? Dia mengaku-ngaku anak Bapak. Ayahku. Dia memang anak saya. Apa? Saatnya kamu mengetahui bahwa aku adalah anak dari Bapak itu. Meskipun agak AFK. AFK itu apa ya? Keyboard. Oh iya. Gak apa-apa lah, celebrate. Bapak AFK. Oh ternyata itu AI yang ngomong. Wah keren banget. Kayak ada tahu film ada apa ya dulu. Kayak ternyata tuh dia film aku deh tapi gak usah ditonton. Sombong banget. Jelek banget itu. Tadi lagu malu-malu tapi. Iya. Enggak ada lirik malu-malunya? Ada. Enggak ada. Boy, kamu malu-malu tadi. Itu. Oh. Boy, jangan malu-malu, boy. Gitu. Bagus deh pokoknya, dia tuh jago lah, keren dia produsernya. Kayak aku bikin itu, dia kan ngirimnya beat doang. Berarti udah mau bikin video klip juga dong itu? Iya, baru mau syuting. Akhirnya itu kalau itu syuting ya, kalau Heaven enggak? Nggak ada duitnya kemarin. Duit buat itu, buat Heaven dulu, nanti yang Boy baru yang lain. Si malu-malu. Nantilah. Aku mau nabung. Jadi nantilah Heaven lah. Ya Ayo, Fox. Jadi Heaven bisa di Fox langsung. Jadi sepanjang video klipnya lagi makan permen Fox gitu bisa sebenarnya? Bisa. Bisa banget. Cause I'm the Heaven, you such a... Bisa sih, harus dari lagi tuh orang Foxnya tuh. Kak. Terus belakangnya dancernya kayak cause I'm the Heaven. Nah, bisa tuh. Wow, segar seperti aku sedang di surga. Nah. Fox. Bisa masuk. Nah, nih manajer aku. Manajer mana? Pak Is. Mana Pak Is nggak ada. Udah itu pakai ada 2 lagu itu ya, sama mungkin ada satu lagi yang mau naik nanti kayaknya dengar mau ada kolaborasi sama seseorang juga. Oh, yang jualan buah. Ya. Aloy. Itu tapi nanti aja lah pokoknya. Iya, sebenarnya aku tuh pengennya, aku pikir ini kita bakal rahasia-rahasian. Lah dia udah spill duluan di podcast sebelah. Siapa? Aloy. Jadi kayak padanya, kapan rilis? Sabar bang, ini aku lagi sama dia dulu. Ya itu nanti sih. Berarti rahasia aja mending, udah nanti aja nggak usah diomongin lagi berarti. Iya, nanti kita kasih yuk. Barang sama itu sebenarnya sama DNA, jadi sama JJax, sama Kak JJax. Gak ada yang gue tahu DNA nama-namanya. Dia Kenapa cuma 2 susah orang. banget sih nama orang sekarang? Gue nggak tahu semua. Kayak grup duo DJ gitu loh, gengs. Gue nggak tahu. Pokoknya itu juga seru banget. Jadi ini kolaborasi yang jadi kolaborasi ini tuh membuat aku sangat happy ya, karena aku bisa making music, making melody and the whole lyrics. And Oke. Yeah, so I'm so happy. Ini adalah kolaborasi adalah tempat nyebrang terbaik untuk aku menyobai semua genre Ya. Thank you ya Kak.
Jadi seperti biasa tadi kita sudah tahu tentang Indahkus. Coba didengarin malu-malu ya, by Dia dan Indahkus. Jangan malu-malu, Indahkus dengerin kapital malu-malu satu. juga itu. Iya. Sama kita tadi fakta-fakta sudah tahu dan dia sudah tahu juga kalau dia video klip Heaven belum tentu ada dan mungkin nanti akan ada dari Fox video Heaven-nya. Dan terus ada juga tadi malu-malu mau di video klip Fox juga mungkin sekalian. Fox. Nanti ada Aloy juga tuh, Fox tuh bisa tuh. Gede tuh pasti. Indahkus. Indah Fox bahkan namanya bisa ganti tuh. Menarik. Menarik kan bisa kalau ya. Fox itu kan Fox. Serigala. Seperti serigala. Wih, HP siapa tuh? Ya udah, seperti podcast-podcast Loh pada. kok udah sih? Emang masih mau lanjut? Emang ini masih jam berapa? Oh, masih 30 menit loh. Emang iya. Kemarin baru- sejam. Emang iya Kok kemarin makin sejam. berkurang sih? Hampir sejam doang kemarin. Oh, ini bahkan not even sejam toh. Ini cuma 30 menit. Ini udah 40 menit tahu. Ya, 10 menit lagi yuk. Ya udah 10 menit lagi kita mending ngomongin politik. Boleh. Politik tuh seru ya. Ya. Gak seru Apa ya? sih nggak seru politik ya? Mending Apa ya? bisa gini nggak? Bisa, dulu aku bisa. Nggak bisa berarti sekarang nggak bisa. Bisa gini Bisa nggak? gini nggak? Ya gampang itu mah. Ih, keren banget. Bisa gini nggak? Aduh, lupa lagi. Gimana sih kan baru ini lupa gimana? Boy. Ayo kita challenge. Curang banget tahu-tahu ke boy Boy. malu-malu lagi. Jangan malu-malu, boy. Kamu itu lucu. Jujur, aku dia bikin itu agak geli sedikit. Agak merinding. Kalau gitu kenapa bikin enggak yang lain? Karena aku ini adalah waktu yang tepat untuk aku menjamet. I love it. Kenapa tempat untuk jamet? Lagian apa salahnya dengan jadi jamet sih? That's why I love it. Ternyata aku suka menjamet. Emang jamet tuh kayak gimana? Aku merasa kayak bikin TikTok gitu-gitu tuh, wah, I love it being this kind of jamet. Terus kayak Berarti ternyata aku sebelumnya suka- enggak? Berarti sebelumnya enggak jamet. belum pernah nyoba yang kayak Kenapa akhirnya mau nyoba? kepo, penasaran tuh suka. Terus lihat lagi ya, TikTok aku, wah, Sombong. nggak langsung sombong. kayak- Sebenarnya ini agak jangan dilihat lah, gak usah. Jangan dilihat terus tapi lu bikin buat apa kalau nggak dilihat? Itu dibikinin sama koreografer aku si DC TikToknya. Namanya susah lagi. Siapa? Nama koreografernya Ales. Gampang kan? Ya lumayan. Ales bukan yang tadi. Bye. Siapa? Nah, Faiz ah, itu kan mirip-mirip. parah. Terus Nggak kenapa apa. kalau gitu kenapa nggak dimodifikasi? Kan lu juga bisa joget-joget sendiri. Kenapa nggak? Tapi menurut aku, malu-malu sendiri. Itu lagi. Astagfirullahaladzim. Ini enter win ini. Nah, pemirsa, menurut aku ya, tadi aku ngomong apa ya guys? Joget. Oh ya, menurut aku kalau joget yang biasa koreo sama kayak DC tuh beda. Sumpah DC tuh menurut aku DC lebih siapa susah. lagi? Deddy DC tuh Kobuzer. kayak dance cover, kayak kalau TikTok tuh ada kayak TikToknya dance gitu yang kayak cuman tangan doang, itu lebih susah. Lebih susah daripada Koreaan gitu. Menurut aku ya. Kenapa? Kayaknya kan simpel cuma semenit 2 menit. Tapi lebih susah karena gerakannya cepat terus kayak mirip-mirip menurut aku ya. Makanya aku lagi kayak harus berusaha, aku harus bisa. Ya udah biar nggak usah minta ke Ales kan udah bisa bikin sendiri mandiri lah. Bisa. Sekarang kan Ales juga harus dapat royalti lagi, dibayar lagi untuk ini itu. Walaupun Ales Iya sih. senang-senang aja, tapi kan ya, di Iya industri sih. ekonomi, tolonglah duit ditahan-tahan lah, dijaga-jaga lah. Kecuali Iya Pak. sponsor masuk sih. Masih. Itu udah Namanya juga usaha. Iya sih. Semoga sukses. Tapi kayaknya sih benar-benar sukses bisa. Wih, kaos kakinya lucu banget. Ya namanya juga industri ekonomi ya, jadi kaos kaki harus beli satu aja. Gak apa-apa, aku juga suka gitu. Tapi itu ini kan enggak, tapi fashion. lagi fashion. Fashion is fashion. Fashion. Dah tuh udah kayak udah 10 menitnya udah kayaknya berarti tuh. Emang udah Kak? 10 Belum menitnya. Nanggung lah sejam. Belum, sejam lagi. Ya, kita lanjut lagi. Kakak main game gak sih? Kenapa lu jadi yang podcast? Enggak boleh ya? Ya boleh-boleh aja Iya, sih. udah Cuman, deh. ya, emang lu main game? Kalian jelek banget. Copot.
Kenapa dicopot sih lagian? Enggak, aku emang agak barbar jadi kayak kalau masak wah hilang gak tuh Ya lagian masak ngapain pakai kuku-kuku begitu Nggak, sih? emang udah nempel ini bang tapi kayak Enggak sih. Terlalu berlebihan kayak kalau masak pakai kayak gitu-gituan kayak biasa-biasa aja nggak bisa kita tapi emang kalau. aku emang pengennya ekstra. Kenapa? Kamu udah capek ya? Enggak. Kuku udah capek ya? Bang Kuku udah capek ya? Enggak. Itu mah Introvert. lagi ngobrol-ngobrol itu aja. Kenapa? Kakak kalian udah capek ya, gengs? Gak apa-apa, jujur aja sama aku. Enggak tuh dia mah Aku tuh nulis apa? Bangku joget malu-malu. Nah kan? Ini dia saatnya Bang Kuku bersinar. Ini, boy, jangan malu-malu, boy. Kamu itu lucu, boy. Don't waste my time, so please say it now. Kamu mau apa? Susah banget. Susah banget. Just look Gak at my eyes. Sure you wouldn't think twice gitu. Yaudah yang gampang. Pandangku hanya padamu. Hanya kamu seakan dunia membarat. Waktu 1000 kata membanjiri pikiranku. Tapi ku malu-malu. Mungkin di lain waktu. Yeah! Gampang ternyata. Iya. Boy. Part aku apa part refnya? Yang refnya lebih gampang. Tapi harus kayak kanti. Hah? Kanti itu apa ya kak? Kayak centil. Kayak extrovert. Anggap Bang Kuku itu aku. Anggap kita bertukar. Iya. Asik. Ayo kita nyanyi yuk. Apa sih? Gak bisa. Boy, jangan malu boy. Engkau ini, lu yang nyanyi deh, gue nggak hafal. Boy, jangan malu-malu boy. Kamu itu lucu boy. Don't waste my time so please say it now. Kamu mau apa? Semua aku bisa. Just look in my eyes. Sure you wouldn't think twice. Boleh guys. Geli kan? Sekarang Bang Kuku tahu kan perasaan aku gimana? Nggak kebayang sih lagi di tengah kota Madiun. Gitu. Ada Terus orang yang kayak boy ki. Iku lihat iku. Wopo iki. emang gitu ya? Ya kan di Madiun ceritanya bahasa Jawa. Emang Bang Kuku tuh Jawa. Ya kan di Madiun orang Jawa semuanya isinya Bang pasti. Kuku Jawa. Orang mana ya? Lupa. Orang Jawa. Oh. Jawa. Mana PP-nya? Orang Jawa cuma lahir doang di sana. Oh. Oke deh. Ya udah, Udah sejam, Kak. Semoga sukses malu-malunya. Yeay, udah sejam. Makasih ya Bang Kuku. Kenapa ini jadi kayak yang di YouTube itu tau nggak apa? Yang maraton. Emang Rapton yuk. Emang masih ada maraton? Ya Bang. Emang masih ada? Udah nggak ada. Tapi kan challenge aja challenge. Udah nggak ada. Marathon bersama Kuku dan Idakus. Emotiful. Cheers. Ya kita sudah tahu tadi jadi nyanyi, joget, dan juga fakta-fakta sampai habis emotifulnya. Habis beneran loh ini nggak dibuat-buat. Emang yang lain nggak ada yang loh. makan. Ini enak loh. Enak kamu. Ya, dan seperti podcast pada beneran ya? Apanya? Enggak. Dan seperti podcast pada umumnya akan ditutup dengan sulap. Mana? Ayo. Yang baru jangan yang kemarin. Baru. Bilang stop di mana aja. Stop. Stop. Silakan nempel. Sudah. Udah. Mau kasih lihat kamera. Sudah. Lihat semuanya sudah.
Mau ditaruh kembali sendiri atau ditaruh Terus mau di shuffle? Enggak. boleh. Ih, sepel banget aku udah. Boy, jangan mau. Ih, tapi gengs, aku ya. Kalau nggak mau ngomong nggak usah ngomong nggak apa-apa. Enggak, kadang tuh kayak Jadi nggak inget kan salah ini kan susah sendiri kan. Enggak, kayak Tuh kan, dalam lupa berapa sendiri detik kan. tuh kayak banyak gitu. Terus tiba-tiba Satu-satu diurut, jangan semuanya dimasukin ke Iya kepala, baru keluarin. susah gimana ini. Nah, aku ingat. Tapi alhamdulillah, lama banget ya ini ya ngomongnya. Maaf loh. Udah deh nih. Udah. Ntar panjang banget. Udah. Alhamdulillah. Yang pakai sama 4.000 gengs. Aku nggak Yang pernah malu-malu boy, loh. yang heaven Nggak tahu. lebih dikit teman. Iya. Lah, kan duluan itu padahal. Iya, tapi kan nggak apa-apa. Aku mah tetap sayang sama semua lagu-lagu aku. Dan kalau tadi kan lagu-lagu boy itu banyak menggunakan tangan, berarti ya apanya si aransemennya, joget-jogetannya, jadi mengandalkan tangan lah ya. Seperti ketika Tuhan mendatangkan rezeki kita itu juga ada tangan tidak terlihat memberikan rezeki ke kita, dan juga tangan-tangan dari kawan-kawan sekitar kita yang memberi kita bantuan. Nggak hanya di sini, mungkin di lingkungan lu juga, dari teman-teman penyanyi, teman-teman di rumah. Betul banget. Dan semua memberi tangan. Betul. Dan yang akan merefill kartu ini juga adalah tangan. Tangan. Saya akan menaruh saja kartu ini di sini. Asik. Karena yang akan merefill adalah tangan. Untuk pertama kali di dunia, coba sebutkan kartu yang tadi terpilih oleh Davis. 6 biru. 6 biru. Yes. Dan seperti yang gue janjikan, yang akan memberitahu. Mana cepet ah? Kita lihat di situ ada tangan. Wih, Halloween gitu ya. It's okay, anggap tidak terjadi apa-apa. Kan ada tangan ceritanya. Dan di tangan ini dia memegang sesuatu. Oh, Pengen nyoba, aku pengen nyoba. Ini tangan kanan, Kiri, Bang. kiri. Tapi dia Ih, seru. Seru banget. Wow, aku terkejut. Keren banget. Kok bisa sih? kita salaman kalau gitu. Ya, bisa. Gimana caranya? Salaman. Kita panco yuk. Ya, 1, 2, 3. Nggak gitu sih. Harusnya gini, harusnya salaman. Baiklah kita salaman. Terus Kita copot salaman. gitu, copot. Salaman. Gitu ya. Dah. Belum Yeah. tahu.